Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. 23. Selamat pagi semuanya. Doa saya kepada sobat, kepada teman-teman semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. dimurahkan rezekinya, Amin. dan dilancarkan seluruh usahanya. Amin ya rabbal alamin. Agenda kita hari ini adalah panen jagung di Tumpang Sari dengan kelapa sawit di wilayah KUD PKS Maju Lancar, Desa Sedio Mulyo. Ini jagung sudah ditanam usia kurang lebih 112 hari nih, Pak Mulya. Iya, benar. Ini ditanam dalam hamparan satu kapling sawit. Jumlah bibit yang kita tebar sekitar 19 sampai 20 kg. 20 kilo per kapling dengan jarak tanam 20 kali 70. Nah, ini dilakukan pemanenan, estimasi pendapatan panen sekitar 13 sampai 14 ton per kapling. Mudah-mudahan tembus. Amin. Nah, ini dari proses awal, Pak, proses produksi ini dengan rincian berapa biayanya untuk biaya produksi dari buka lahan pembajakan, terus tanaman bibit, pengendalian hama penyakit, dan tenaga kerja sampai dengan panen. Itu kalau untuk biaya keseluruhan kalau kita kalkulasi mulai dari kita sewa alat berat untuk menyingkirkan lepah atau bekas cipingan yang di jalur mati, ya. Nah, itu dengan sewa bajak dan rotari kurang lebih menghabiskan dana 5-6 juta. Nah, setelah itu kita juga melakukan penyemprotan gulma total yang mau ditanam jagung maupun kiriman kelapa sawit juga kita semprot karena ini kebun kita sendiri, jadi juga kita rawat dengan baik. Nah, itu menghabiskan dana kurang lebih 1 juta sampai dengan HOK-nya. Ya, Nah, setelah itu kita untuk kebutuhan bibit, ini kebetulan bibitnya NK Sumo seperti ini. biaya bibit seperti ini. Nah, ini Oke, sing gede iki. NK Sumo. Ini hasilnya. Ini dengan bibit 19 sampai 20 kg dengan biaya tanam untuk bekerja itu kurang lebih 3.500.000 Oh, dalam satu kapling. 2 hektar. Nah, terus untuk perawatan, pengendalian hama ulat, untuk fungisidanya dan pemupukannya, plus HOK tenaga kerja, sampai dengan nanti hari ini kita melaksanakan panen, itu kurang lebih menghabiskan biaya 13 sampai dengan 15 juta rupiah per kapling. Nah, untuk estimasi harga per tanggal 14 Maret 2023 untuk jagung basah yang seperti ini dengan kadar air 30 sampai 40%, untuk jagung basah harganya di pabrik mencapai 5.650 di pabrik. Kadar air 31%, 31% ya. 31%. Nah, untuk jagung KW-nya misalkan ini masuk jagung nanti sampai dikeringkan itu bisa 5.800 per kilogram di pabrik. Terus ini kan belum ada akses jalan, kemungkinan panen ini langsung ini ya. Langsung petik, dilempar ke wadah. Iya, langsung ke wadah. Nanti ada tim yang Angkut mengangkut sendiri. Ada tim yang ngetik, ada tim yang ngangkut sendiri untuk dibawa ke jalan. Nah, terus kita lihat mesin pipilnya Masku. Jadi kita ini selain memproduksi, kita siapkan alatnya untuk mempermudah pemipilan. Jadi kita nggak memipil manual seperti nenek moyang zaman dulu. Kita sudah canggih, ada mesin sejenis mesin perontok jagung. Ayo kita lihat. Bahasa kerennya mesin grentek. Nah, ayo Masku, sana Masku. Tuan kebunnya Pak Suyoto SP. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Pak Suyoto. Selamat siang. Gimana? Kayaknya panen perdana. Ya. Ini kayaknya senyum-senyum ini
sepertinya hasilnya sesuai harapan Masku. Nah ini sedikit mau bincang-bincang. Ya. Monggo. Nah, tadi kan sudah diadakan acara doa bersama untuk panen perdana untuk di wilayah KUD Maju Lancar. Dihadiri oleh kawan-kawan dari BPP, BPS seluruh wilayah Mesuji Raya dan sekitarnya. Nah ini sudah datang antusias, kayaknya pengen juga belajar. Ini dihadiri oleh Pak Haji Ashar, Ketua Sini, KUD Pak Haji. Sejahtera. Ini Pak BPP, Pak BPP. Nah ini kira-kira sekilas pandang aja Pak Suyoto dari mulai penanaman, terus kendala yang dihadapi dari pengendalian hama, gulma, dan panen. Nah ini bisa selayang pandang, mungkin bisa Bapak sampaikan. Ceritakan. Terima kasih. Jadi kendala di dalam menanam jagung. Jadi untuk tanaman pertama yaitu kendalanya di hama. Kita tanam adalah bibit NK Sumo berapa itu? 7328. Berapa? 7238 itu memang banyak dengan hama, terutama hama ulat. Jadi hama ulatnya luar biasa, tapi bisa diatasi dengan kita memakai obat insektisida yaitu Masai. Itu kami lakukan 4 kali penyemprotan. Terutama kalau hama cuma itu ya. Kedua, masalah pemupukan itu wajib namanya tumbang sari. Bukan tumbangan saja, tapi harus ada sarinya. Bukan numpang doang, Mas. Bukan numpang doang. Nah, ini tumbang sari, makanya sarinya harus tetap terpenuhi. Jadi kita melakukan pembenahan tanah karena tanah kita ini kan sudah 27 tahun dihantam kimia. Jadi kita lakukan pembenahan tanah, kami pakai GMS, jadi Jadam Microbia Solution, ya membuat sendiri, bahannya murah. Jadi kita perbaiki dari tekstur struktur tanahnya, kita perbaiki supaya kita tidak sampai tanah itu malah rusak, tapi malah terbangun bagus. Dan juga kita pakai abu boiler, abu pabrik, itu kan juga mengandung kalsium, jadi bisa juga untuk pembenahan tanah. Selain itu pupuk kimianya kami pakai Yaramila cuma 2 sak ini. Yaramila 2 sak, NPK Ponska 4 sak. Sampai panen itu ya? Iya, Orea 4 sak. Nah mungkin itu penjelasan singkat Itu masalah pemupukan dan penanggulangan hama penyakit. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa sowan ke rumah, ya, kawan-kawan bisa istilahnya sharing lah, Sharing. ngopi bareng Juga di rumah. Nah terus yang selanjutnya untuk ini Pak, apakah ini sudah benar-benar terkoordinir? Artinya kan kita banyak sekali yang kawan-kawan ikut tumpang sari penanaman jagung. Nah apakah sudah diperhitungkan bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya? Nah monggo. Nah, terus terang terima kasih. Jadi kita berani menanam itu seharusnya kita sudah tahu siapa yang bakal membeli. Karena kita nanamnya dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita nanam nanti belum ada pembeli, wah itu kita nanti ada kesusahan sendiri. Jadi kita mau menanam itu mencari pembeli dulu. Makanya kita tetap memproduksi kita bermitra dengan perusahaan jagung di Lampung. Nah yang sekarang ini kita bermitra dengan BC. Kalau ini belum ya, nanti yang selanjutnya baru BC. Jadi yang penting kita cari dulu siapa yang bakal membeli. Kedua, aturannya kita harus mengikuti aturan, jangan sampai kita nggak mengikuti aturan. Ini bisa dilihat ya. Jadi tumpang sari ini dengan jarak pelepah ini bisa dilihat. Kita tidak akan mengganggu tanaman utama pokok, karena pokoknya kita tetap ke sawit. Karena ini kan untuk 25 tahun ke depan. Ini kan untuk jangka panjang. Kalau ini kan kita cuma menggunakan 6 baris. Yang selanjutnya mungkin paling tinggal nanti 5 baris. Kita saling menyempit sampai menunggu. Nah artinya ini kan dalam kapasitas besar, kita tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana memproduksi suatu barang, tapi sudah dipikirkan masalah pemasarannya. Ayo kita lihat ke ini Pak, yang
Itu contoh dipipil manual itu ya? Iya, itu untuk diubin itu. Silakan itu. Untuk diubin oleh Masku, kesana, para Masku. penyuluh itu. Ini Silakan. penyuluh. Nah ini jagung yang dipipil manual Masku. Mungkin ini beliau ingin menghitung dalam sekian meter bisa menghasilkan berapa on atau berapa kilo. Ini Pak Haji ngopi ini lagi konsentrasi kayaknya. Lagi mencari inspirasi. Ini Pak Mul. Kopi Semendo. Kopi Semendo. Di kaki-kaki lagi. Tempatnya kamu itu. Tuh. Tuh, di kaki musuh. Aduh, kamu nyimpen jagung toh. Iku sampai dikirain. Sampai Mau ditimbang Pak Wardi. dereng. Oh, dereng. Bismillah. Ayo, kasih memuaskan. Dikali kita dikasih yang lain dong. 5 kilo. Nah, berapa? Ini hasil Nah, kita arahkan ke kamera Pak ininya. Oke, Pak. nah. Kameranya ini. Kameranya. Ini. Ya. Ayo pengamat berapa? 7 kilo 2 on. Kering. Ini tadi berapa meter tadi Pak tanah yang di 2,5 kali 2,5 kali 2,5. lebar tanah 2,5 meter kali 2,5 menghasilkan jagung pipil sekitar 7,2 on. Binan. Ya. Ini bisa kita saksikan. Jadi kira-kira satu itu dapat 8,5 ton. 8,5 ton. Hekarnya. Ya, kering panen. Berapa? 8,5 ton. Masih standar. Itu kapan tinggal? Tes pemanenan. Jadi untuk memastikan jagung ini layak panen, di sampel, dikupas, dilihat secara fisik. Mungkin untuk ukuran 112 sampai 120 hari ini sudah mempunyai kadar air tinggal 31 sampai 32% di pabrik, karena di pabrik ada alat ukur khusus untuk mengukur kadar air. Nah, ini tim panen kita. Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Telaten ngonteki sisi ngene iki. Upahnya gimana Pak ini Pak? Sistem upahnya? Nah, upah iki piye iki? Nah, ini apa gotong royong apa per karung? Bikinnya per karung, Pak. Per karung 10.000, Pak. Karung ini ya? Ya, karung 50-an. 50-an Pak. Target 50-an. Nah, itu karung. Nah. Nanti untuk panen sudah ada kesepakatan dari tim pemberi kerja dan penerima kerja untuk ukuran karung 50 kg. Tulisannya gula Masku, tapi di jagung orang masalah. Karena itu hanya untuk panen saja. Sudah disepakati jagung yang dikupas seperti ini, diwadahi per karung ini Rp10.000. Ini perkiraan sak lorong nih pirang karung ini. Ini 50 karung. Kalau kita itu masih perdana, Pak. Oh, perdana. Berarti lagi belajar ini ya. Belajar untuk menghidupi keluarga ini. Tapi bukan untuk menghidupkan apa gitu enggak? Bukan. Jadi lebih kene, ngewangi iki. Nah, ini waktu. Ini cepet ya opek dhewe. Detail cemplung ke blung. Lah iki nak gede kabeh Masku. Pemanenan jagung secara manual. Ini sekapling untuk sekitar 8 ton. 8 ton. 8 ton kali harga 5.500 di pabrik, artinya sampai sekitar 42.500.000. Kurangi biaya produksi 14 juta per kapling. Nah, ini kalau nggak tahan bisa beristri 2 bosku. Iya. Masuk. Beristri 2 bosku kalau nggak tahan. Jangan sampai hilang Pak ya. Tapi tetap ingat anak istri di rumah.
karena anak istri adalah tempat mengadu dan bergurau di rumah pecinta gurau. Kita harus selalu ingat anak istri. Nanam berapa kapling Bapak? Bapak berapa kapling, Pak? Nanam sekitar 3 kapling, Pak. Mas Bambang ini 3 kapling nanam. 3 kapling kalau 42 dikurangi 13. Dekon rencananya buat apa, Pak? 27 juta per kapling kali 3 bulan, Masku. 81 juta. Beristri 2, Masku. Terima kasih bosku, sekilas info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.